Tayangan kali ini sangat penting sekali teman-teman ketahui dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya supaya benar-benar bisa berhasil dengan maksimal. Jadi di hadapan saya ini ada bibit durian yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar 18 hari yang lalu. Untuk medianya ini masih dalam keadaan kering karena saya sebelum melakukan penyambungan dan sesudah melakukan penyambungan saya tidak melakukan penyiraman terlebih dahulu. Sambil saya membuka sungkup dari bibit durian tersebut, saya akan ngasih ilmunya bagi teman-teman dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya supaya benar-benar berhasil dengan maksimal. Jadi perlu teman-teman ketahui dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian ini, yaitu apabila teman-teman melakukan penyambungan, apalagi apalagi untuk bibit duriannya masih kecil, jangan sekali-kali melakukan penyiraman ya teman-teman, karena dikhawatirkan di bagian pembelahan seedling itu akan keluar lendir yang bisa jadi penghalang antara penempelan kambium seedling dan kambium enteres yang bisa mengakibatkan sambung pucuknya itu gagal. Karena masih banyak sekali teman-teman kita yang melakukan sambung pucuknya masih gagal, pakailah cara seperti ini dan insya Allah yang saya bagikan di video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan untuk bibit durian yang sudah teman-teman lakukan pembukaan sungkup, diusahakan setelah teman-teman melakukan pembukaan sungkup tersebut jangan terburu-buru melakukan pembukaan tali. Ini bibit durian yang ini sudah saya lakukan penyambungan sekitar 27 hari yang lalu, dan untuk hari ini saya sudah melakukan pembukaan tali dan untuk hasilnya seperti ini. Di bagian penyambungannya juga sudah sangat baik sekali. Seperti ini teman-teman. Untuk bibit durian yang ini saya sudah tempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung setelah saya melakukan pembukaan sungkup, dan saya selalu melakukan penyiraman antara pagi hari dan sore hari. Inilah perbedaannya jika teman-teman melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian, apalagi bibit durian yang masih kecil. Jangan sekali-kali melakukan penyiraman terlebih dahulu sebelum dan sesudah teman-teman melakukan penyambungan. Dan ini setelah teman-teman melakukan pembukaan sungkup, jangan segera-gera teman-teman melakukan pembukaan tali. Tempatkan aja di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Dan teman-teman lakukan penyiraman secara rutin antara pagi hari dan sore hari. Apabila teman-teman juga ingin melakukan pemupukan, juga boleh teman-teman melakukan pemupukan untuk bibit durian tersebut supaya pertumbuhannya lebih baik. Untuk itu ayo kita belajar dari dasar dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya supaya 100% bisa berhasil. Harus disimak ya supaya tidak gagal paham. Nah teman-teman persiapkan terlebih dahulu seedling atau batang bawah. Untuk umurnya terserah mau beberapa bulan atau bibit duriannya masih kecil tidak masalah. Yang penting untuk di bagian penyambungannya diusahakan di bagian batang yang paling lunak ya, atau di bagian batang yang paling muda. Mau bibitnya itu kecil ataupun sudah dewasa seperti ini, teman-teman lakukan penyambungannya di bagian batang yang paling muda. Untuk itu, untuk alatnya teman-teman persiapkan saja alatnya seperti silet yang tajam dan steril. Gunakan aja silet yang baru. Dan untuk memilih entres, pilihlah entres yang berkualitas, diambil dari indukan yang sudah sering berbuah. Dan untuk daun entres tersebut itu harus dalam keadaan tua ya. Ini bagi pemula, khusus bagi pemula. Gunakan daun yang tua. Dan untuk batang entres tersebut itu jangan terlalu tua dan juga jangan terlalu muda. Sebelum teman-teman melakukan penyambungan, setelah melakukan pembelahan seedling, teman-teman melakukan pengikatan terlebih dahulu. Nah seperti ini. Dan setelah teman-teman melakukan penyayatan entres, seperti ini ya teman-teman. Lakukan penyayatan agak tipis sebelah, dan setelah itu teman-teman langsung masukkan ke seedling yang sudah teman-teman lakukan pembelahan dan diikat tersebut. Nah sesuaikan antara sisi kiri dan sisi kanan antara seedling dan entres ini supaya benar-benar sejajar. Lakukan pengikatan dikira-kira saja kekencangannya, jangan terlalu kencang. Dan setelah ini teman-teman lakukan penyungkupan menggunakan sungkup perapatan ya. Dan diusahakan setelah ini seperti yang saya ajarkan di video-video saya sebelumnya, teman-teman
lakukan penempatan di tempat yang teduh. Jangan terkena sinar matahari secara langsung dan juga jangan dilakukan penyiraman ya setelah teman-teman melakukan penyambungan. Karena itu akan beresiko tinggi jika teman-teman melakukan penyiraman setelah melakukan penyambungan, dikhawatirkan untuk di bagian penempelan antara seedling dan enters itu akan keluar lendir yang bisa mengakibatkan sambung pucuknya itu akan gagal. Dan untuk itu bibit durian ini saya akan tempatkan di tempat yang sudah saya katakan sebelumnya. Antara 15 hari dan 20 hari setelah teman-teman melakukan penyambungan alias dalam proses penyungkupan, teman-teman lakukan pembukaan sungkup. Lihat media ini masih dalam keadaan basah ya, karena saya belum melakukan penyiraman. Sebelum saya melakukan penyambungan dan sesudah melakukan penyambungan. Dan setelah ini saya akan melakukan pembukaan sungkup. Karena ini sekitar 27 hari saya melakukan penyambungan dan melakukan penyungkupan ya teman-teman. Jadi saya akan memperlihatkan hasil dari penyambungan saya sekitar beberapa minggu kemarin. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat ya, sekarang seperti ini pertumbuhannya. Dan setelah ini teman-teman jangan terburu-buru melakukan pembukaan tali ya, biarkan aja dulu seperti ini. Dan diusahakan setelah teman-teman melakukan pembukaan sungkup, nah setelah ini teman-teman boleh ya melakukan penyiraman dan boleh teman-teman melakukan penempatan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Saya akan memperlihatkan tempatnya. Nah di atas sana teman-teman, ini tidak ada paranet sama sekali, tidak ada naungan. Ini benar-benar full terkena sinar matahari secara langsung. Dan saya akan tempatkan terlebih dahulu. Dan setelah beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana teman-teman, masih ada proses selanjutnya untuk bibit durian yang sudah kita lakukan penyambungan ini. Jadi beginilah teman-teman akhir dari melakukan penyambungan untuk tanaman durian tersebut. Setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan dan hasilnya seperti ini. Jadi jadwal kali ini saya akan lakukan pembukaan tali untuk bibit durian tersebut. Memastikan bahwa bibit durian tersebut ini apakah berhasil ataukah tidak ya teman-teman. Ini sekitar 28 hari. Saya akan buka terlebih dahulu talinya. Jadi proses demi proses yang saya lalui ini teman-teman perlu diperhatikan ya dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak gagal kembali dalam melakukan penyambungannya, supaya benar-benar full 100% ini bisa berhasil teman-teman lakukan penyambungan. Nah saya buka terlebih dahulu karena pengikatannya ini atas bawah. Bisa dilihat teman-teman untuk penempelannya ini sangat sempurna sekali ya. Saya akan perjelas teman-teman videonya. Bentar. Biar fokus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya penempelannya itu sangat cukup baik sekali. Dan untuk bibit durian tersebut ini 100% ini berhasil saya lakukan penyambungan. Oke. Dan setelah ini teman-teman untuk bibit durian tersebut ini sebenarnya masih banyak proses selanjutnya ya. Seperti kita melakukan perawatan, pemupukan, atau penanaman di lahan. Teman-teman pelajari juga supaya bibit durian tersebut ini pertumbuhannya lebih benar-benar baik ya, seperti itu. Dan untuk bibit durian ini saya akan tempatkan di tempat yang semula atau di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung dan guyuran air hujan. Dan untuk 2 hari ke depan saya akan memperlihatkan bibit durian tersebut bagaimana pertumbuhannya setelah saya melakukan pembukaan tali untuk bibit duriannya. Setelah 2 hari setelah saya melakukan pembukaan tali untuk bibit durian tersebut, bisa teman-teman perhatikan ya daunnya sekarang sudah besar dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Nah seperti ini sangat-sangat sehat sekali pertumbuhannya teman-teman. Jadi teman-teman juga insya Allah bisa melakukan sambung pucuknya seperti ini alias berhasil. Yang penting dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian, dari awal saya melakukan penyambungan sampai benar-benar saya membuktikan kepada teman-teman hasil dari penyambungan tersebut. Pelajarilah dari awal saya melakukan penyambungan
dan sesudah saya melakukan penyambungan, karena masih banyak cara-cara yang perlu teman-teman ketahui walaupun teman-teman sudah berhasil melakukan penyambungannya. Karena dalam melakukan penyambungan untuk tanaman durian supaya berhasil, bukan kita berhasil melakukan penyambungannya saja supaya bibit durian tersebut bisa hidup, karena masih banyak proses-proses selanjutnya supaya pertumbuhan dari bibit durian tersebut ini bisa lebih maksimal dan pertumbuhannya itu lebih baik ya teman-teman, seperti itu. Dan semoga apa yang saya bagikan di video ini khusus bagi teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah dengan cara yang benar. Dari itu akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat khusus bagi teman-teman semuanya. Salam satu lumpur.